Profesor Dr. Haji Bambang Komaruzzaman MAG merupakan guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung di bidang ilmu kebijakan pendidikan yang lahir dari pasangan Kiai Haji Tubagus Anis Fuad almarhum dan Ibu Hajah Yayah Rubaiyah. Ia menikah dengan Siti Nurlaila SPD dengan dianugerahi 4 orang putri. Pria kelahiran Rancalang, Tanara, Serang, Banten, 8 Desember 1973 ini menyelesaikan studi S1-nya di jurusan Akidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1997. Berselang 5 tahun, Bambang Komaruzzaman menyelesaikan studi S2-nya pada program studi Magister Akidah dan Pemikiran Islam di universitas yang sama, lalu meraih gelar doktor dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2008. Pada tahun 2010 hingga 2018, Bambang Komaruzzaman menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Religious Studies PPS UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini, ia aktif sebagai dosen teologi Islam dan ilmu kebijakan pendidikan Islam. Tak hanya itu, penggerak Tarekat Asy-Syahadatain, aktif sebagai Ketua Pusat Pengembangan Madrasah Kementerian Agama Jawa Barat, Wakil Ketua Masyarakat Ahli Tarikah An-Nadliyah Jawa Barat, dan Ketua Lembaga Kajian Pesantren dan Sumber Daya Manusia PWNU Jawa Barat. Tak kurang dari 50 buku dan belasan artikel jurnal penelitian telah melengkapi rekam jejak pria asal Serang ini. Buku-bukunya ada yang ringan dan populer seperti Kamu G Bego Kok, 10 jilid tafsir Quran untuk remaja dengan judul Al-Quranku Keren, sampai yang teoritis dan rumit seperti Filsafat Komunikasi, Hermeneutika untuk Teologi, dan Ilmu Kebijakan Pendidikan Islam. Profesor Bambang, atau lebih akrab dipanggil Prof. Beki, adalah juga aktivis seni dan budaya. Ia menulis puisi, kritik sastra, atau kritik seni budaya, juga terlibat dalam kegiatan kebudayaan seperti Dialog Indonesia Pasca COVID-19 dengan Profesor Bambang Sugiharto dari Universitas Katolik Parahyangan di Selasar Sunario awal tahun 2022. Ia juga menjadi founder Madrasah Rumi, komunitas kajian puisi Jalaluddin Rumi untuk masyarakat urban. Kini sebagai Ketua Lakpesdam Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, ia mendorong pengembangan generasi muda Nahdlatul Ulama yang melek dan sadar kebijakan publik. Ilmu kebijakan pendidikan Islam adalah ilmu kebijakan pendidikan yang didasarkan pada nilai Islam. Nilai Islam yang dimaksud adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin berarti ilmu kebijakan yang didasarkan pada teologi. Karena itu, saya di Usuluddin tetapi memiliki bidang ilmu kebijakan pendidikan Islam, karena ilmu kebijakan pendidikan Islam bisa disebut sebagai turunan dari teologi atau teologi praksis, teologi aplikatif. Umat Islam mesti mulai memikirkan ilmu kebijakan pendidikan, karena apapun yang dilakukan, praktek pendidikan yang selama ini dilakukan didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada sisi lain, praktek pendidikan pasti didasarkan pada teologi tertentu. Karena itu, menggabungkan ilmu kebijakan pendidikan dengan teologi merupakan hal yang niscaya agar praktek pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah, tetapi pada nilai-nilai tauhid yang rahmatan lil alamin. Selama ini, umat Islam di Indonesia tidak peduli pada kebijakan pendidikan atau kebijakan publik pada umumnya, sehingga umat Islam diatur oleh yang lain dalam praktek pendidikannya. Kalaupun ada yang sadar pada kebijakan pendidikan, tetapi kesadarannya tidak didasarkan, tidak dipandu oleh teologi, tidak dipandu oleh wahyu. Ilmu kebijakan pendidikan Islam dengan demikian sama dengan ilmu kebijakan pendidikan yang dipandu oleh wahyu. Wahyu adalah ilmu dasar dari Fakultas Usuluddin. Atas nama keluarga besar Pondok Amal Bakti Gombong Layang, menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan dan penganugerahan serta pengukuhan para guru besar di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Khususnya kami sampaikan ucapan selamat kepada Ananda Profesor Dr. Haji Bambang Ki Anis sebagai Guru Besar Fakultas Usuluddin. Asrama Gombong Layang dengan visi pembinaan insan cendekia yang bertakwa dengan moto belajar dan mengabdi, senantiasa berharap agar semua warganya meningkatkan kualitas keilmuannya. Dengan pengalaman dan tradisi kultum diskusi, dengan rajin menulis, kemudian banyak berdakwah, serta melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas organisasi, insya Allah pengalaman itu menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Kami berharap dan kami berdoa semoga dengan kedudukan sebagai guru besar akan makin meningkatkan kiprah perjuangan akademiknya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.